Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar Fahmi. Saya berasal dari program studi agribisnis tahun 2020 Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM H08280. Nah, saya di sini ingin melakukan praktikum penyuluhan pertanian dengan tema cara pengandalian hama warang batang coklat. Nah, di sini saya dengan responden ada Bapak siapa Pak namanya Pak? Bapak Ahmad Tarizin. Terus dengan Ibu Heru Susilawati. ya itu Pak. Berarti di sini saya istilahnya ingin melakukan praktikum penyuluhan terhadap petani-petani yang ada di daerah Pekalongan ini. Nah, tema yang saya ambil ini yaitu cara pengambilan hama warang batang coklat. Nah, sebelumnya kan Bapak Ibu kan pasti udah tahu hama warang itu kan hama yang merugikan bagi para petani karena dapat menyebabkan kerugian pada produktivitas pertanian. Nah, sebelumnya kalau semisal mesti Bapak udah tahu karena Bapak juga petani, di sini saya akan menunjukkan berbagai cara untuk memberantas hama warang. Yang pertama ada dengan cara kimiawi Pak. Cara kimiawi itu dengan memberikan insektisida MIP Cinta 50 BP. Ini Pak, contohnya seperti ini Pak, insektisida. Nah, untuk takarannya ini antara 1 sampai 2 kg per hektarnya Pak. 1 sampai 2 kg per hektarnya. Ini untuk pupuk kimia yaitu insektisida jenis MIP Cinta 50 BP. Lalu untuk cara yang kedua itu dengan menggunakan jejar legowo Pak. Jadi jejar legowo itu di mana sistem pertanian dengan istilahnya memberi sekat-sekat antara unit-unit tanaman padi Pak. Jadi misal Bapak nanam padi ini istilahnya satu garis kan biasanya gitu Pak. Nah, ini untuk sistem jejar legowo sendiri itu sistemnya itu jadi 2:1 Pak. 2 garis 01 garis, lalu dilanjut lagi 2 garis 01 garis. Nah, dari sistem jejar legowo ini intinya itu sistem tanam pinggiran Pak, sistem tanam pinggiran. Jadi di mana untuk sistem tanam pinggiran ini diibaratkan itu sinar matahari itu dapat masuk ke tanaman secara maksimal gitu Pak. Jadi untuk hama warangnya sendiri itu berkurang gitu Pak. Lalu untuk yang terakhir ini ada penggunaan padi yang resisten Pak, seperti ini pari juga dapat digunakan sebagai pengendalian hama. Jadi untuk penggunaan padi yang resisten ini juga hama warang itu juga dapat berkurang Pak. Jadi dari saya ini Pak untuk cara pengendalian hama warang itu cukup 3 ini Pak. Tadi ada yang pertama ada insektisida, yang kedua ada sistem jejar legowo dengan 2:1, lalu yang ketiga ada penggunaan padi yang resisten. Nah, saya ingin menambahkan Pak untuk sistem jejar legowo sendiri itu tentunya ada banyak jenisnya Pak. Nah, di sini saya memilih sistem 2:1 karena menurut saya ini lebih efektif Pak. Dan juga tidak memerlukan banyak lahan Pak, karena cukup 2 baris dibanding 1 baris yang kosong. Untuk sistem jejar legowo sendiri ini tentunya juga ada bermacam-macam Pak, seperti yang pertama 2:1, yang kedua juga 4:1. Nah, di antara 2:1 dan 4:1 itu tentunya juga mempengaruhi produktivitas tadinya Pak. Ya, tentunya yang lebih tinggi ya yang 4:1 karena tingkat keberhasilan atau presentasenya itu lebih besar gitu Pak. Mungkin ini saja Pak dari saya tentang praktikum penyuluhan pertanian ini. Mungkin Bapak juga sudah tahu karena Bapak yang lebih berpengalaman. Di sini saya juga istilahnya melakukan uji lapangan gitu Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak tentang penyuluhan ini Pak. Ini juga ada gambar penyemprotan insektisida ke padi seperti ini. Ini sepertinya orang dia. Ya. Mungkin tanggapan Bapak Ibu terhadap saya atau praktikum ini gimana? Tanggapannya ya bagus sekali untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Apakah Ibu ada tanggapan juga Bu? Ya, intinya ya bagus juga sama. Terus untuk harapannya terhadap mungkin anak-anak sekarang yang berkuliah di Fakultas Pertanian itu gimana Bu? Harapannya kalau anak-anak itu sewaktu anak muda sekarang itu produk pertanian kayaknya ya ada itu ya. Tapi kalau bagi anak-anak seperti adik-adik ini kan bagus sekali. Itu harapannya masa depannya supaya pertanian Indonesia itu maju, harus bisa meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Itu bagaimana caranya? Ada tambahan lagi apa udah? Jadi itu supaya bisa produksi sendiri, tidak usah mendatangkan dari luar gitu harapannya. Di Indonesia itu lebih maju dalam pertanian. Baik, sekian penyuluhan dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.